Fasilitas umroh yang akan didapatkan oleh jamaah kami. Satu, tiket pesawat umroh pulang pergi. Kami biasanya membuat paket umroh dengan keberangkatan dan kepulangan dari bandara di Jakarta atau di Kuala Lumpur. Jadi, jamaah dari daerah manapun di Indonesia bisa bergabung dengan grup kami. Jamaah dari luar kota datang masing-masing ke Jakarta atau Kuala Lumpur saat keberangkatan, dan juga pulang masing-masing ke kota asalnya saat kepulangan. Semua biaya jamaah pulang pergi ke Jakarta atau ke Kuala Lumpur ditanggung oleh jamaah masing-masing. Jika ingin menentukan sendiri keberangkatannya dan kepulangannya dari bandara atau kota yang diinginkan, maka bisa order paket privat by request. 2. Kamar hotel di Madinah dan di Mekah. Kami biasanya menjual paket umroh dalam 4 level yang berbeda jenis dan letak hotelnya. Yang pertama, paket ekonomis. Hotel yang digunakan di Mekah adalah jenis bintang 4 atau bintang 5 dengan jarak minimal 1 km ke Masjidil Haram, tapi dilengkapi dengan fasilitas bis gratis 24 jam buat jamaah pulang pergi ke Masjidil Haram. Jadi, jamaah tidak perlu jalan kaki. Kedua, paket murah. Hotelnya di Mekah adalah jenis bintang 3 di kawasan Al-Halil atau Misfalah yang berjarak 300 sampai 700 meter ke Masjidil Haram. Tapi tidak ada fasilitas bis gratis ke Masjidil Haram. Jadi jamaah harus berjalan kaki dari hotel ke Masjidil Haram atau sebaliknya pulang pergi. Ketiga, paket hemat. Hotel Mekah yang digunakan untuk paket ini adalah jenis bintang 4 atau bintang 5 di kawasan Ajiat yang berjarak 50 sampai 200 meter ke Masjidil Haram. Keempat, paket mewah. Hotel yang digunakan untuk paket ini adalah jenis bintang 5 plus yang berada di pelataran Masjidil Haram atau di gedung Tower Zamzam. 3. Bis AC. Bis ini akan membawa jamaah dengan rute sebagai berikut. Rute ke-1 yaitu menjemput jamaah dari bandara kedatangan, lalu mengantar ke hotel di Madinah. Rute kedua yaitu mengantar jamaah ziarah atau city tour Madinah. Mulai dari melewati Masjid Ijabah dan kuburan Baqi, lalu mampir ke Masjid Kubah, ke kebun kurma, ke Jabal Uhud, kemudian pulang melewati situs Perang Khandaq dan juga Masjid Qiblatain. Rute ketiga yaitu menjemput jamaah dari hotel di Madinah, lalu mengantarkannya ke hotel di Mekah. Rute keempat yaitu mengantar jamaah ziarah atau city tour Mekah ke-1, mulai dari mampir ke Jabal Sur, lalu ke Jabal Rahmah atau Arafah, lalu melewati di area tempat orang berhaji, yaitu Musdalifah, Mina, melewati Jamarat, terakhir akan mampir ke Masjid Ji'rona untuk bermikot dan berniat bagi jamaah yang umroh lagi atau ba'dal umroh. Rute kelima yaitu mengantar jamaah ziarah atau city tour Mekah kedua. Mulai dari mengunjungi Museum Al-Amaudi atau Museum Al-Haramain, lalu ke peternakan unta, terakhir akan mampir di Masjid Hudaybiyah untuk bermikot dan berniat bagi jamaah yang mau umroh lagi atau ba'dal umroh. Rute keenam yaitu menjemput jamaah dari hotel di Mekah, lalu diantar ke bandara untuk pulang ke Indonesia. Untuk permintaan tur atau perjalanan selain dari 6 rute tersebut, maka akan dikenakan biaya tambahan kepada jamaah. Beberapa tur opsional
yang bisa jamaah request, yaitu tur ke Jabal Magnet di Madinah, tur ke Madain Saleh di dekat Madinah, tur ke Gua Hiro, tur ke kota Taif. 3. Makan 3 kali sehari. Jamaah akan dapat makan pagi, makan siang, dan makan malam selama di Madinah dan di Mekah dengan menu Indonesia dalam bentuk prasmanan, dilengkapi dengan buah, teh, kopi, susu, jus, dan snack. Tapi, jika hotel tempat jamaah menginap adalah hotel full board, maka menu makannya mengikuti menu hotel. Jika jamaah kurang dari 20 orang dalam satu grup dan hotel tempat menginap jamaah bukanlah hotel full board, maka makanan jamaah akan diberikan dalam bentuk nasi kotak dengan menu yang sama dengan menu prasmanan. Selain makan 3 kali sehari, jamaah kami juga akan mendapatkan makanan tambahan, yaitu 2 kali nasi kotak, dilengkapi dengan air, buah, roti, pada saat kedatangan dan kepulangan jamaah di Bandara Saudi Arabia. 1 kali ayam al-baik atau nasi biryani pada saat perjalanan dari Madinah ke Mekah. 7 kali snack roti dan air, yaitu di setiap ziarah dan manasik pemantapan. 2 kali nasi kotak, dilengkapi air dan snack saat keberangkatan dan kepulangan jamaah di Indonesia. 4. Mutawif pembimbing. Jasa mutawif pembimbing mulai dari menjemput jamaah di bandara pada saat kedatangan, lalu akan selalu mendampingi jamaah 24 jam selama jamaah di Tanah Suci, sampai mengantarkan jamaah lagi ke bandara saat kepulangan. Mutawif akan menjadi pembimbing ibadah jamaah, juga akan mengurus semua hal untuk keperluan jamaah di Tanah Suci. Jadi jamaah tinggal duduk manis mengikuti arahan dari mutawif. Bagi jamaah perempuan, akan mendapatkan jasa tambahan, yaitu mutawifah 1 kali untuk mendampingi ke Raudhoh. Jika jumlah jamaah dalam satu grup minimal 20 orang, maka jamaah juga akan mendapatkan jasa handling dari tour leader yang akan membantu mengurus semua keperluan jamaah dan mendampingi jamaah sejak mulai sebelum berangkat, selama di perjalanan ke Tanah Suci, selama di Tanah Suci, sampai jamaah pulang tiba lagi di Indonesia. 5. Zam-zam 1 galon 5 liter per jamaah dan akan dibagikan pada saat kepulangan. 6. Jasa handling check-in dan porter di bandara di Indonesia dan juga di bandara di Saudi Arabia pulang pergi. Check-in penerbangan saat keberangkatan di bandara Indonesia dan juga saat kepulangan di bandara Saudi Arabia akan dibantu oleh tim handling. Jadi jamaah tinggal duduk manis saja sampai menerima boarding pass. Koper jamaah akan diurus dan diangkut oleh porter pada saat keberangkatan dan kepulangan di bandara di Indonesia. Pada saat kedatangan dan kepulangan di bandara Saudi Arabia juga akan diurus oleh porter, mulai dari conveyor belt di bandara sampai masuk ke dalam bagasi bis semua dan sebaliknya. 7. Jasa bellboy hotel untuk pengurusan dan pengangkutan barang bawaan jamaah pada saat check-in dan juga check-out di Hotel Madinah dan juga di Hotel Mekah. Pada saat check-in, barang bawaan jamaah akan diangkut mulai dari dalam bagasi bis sampai ke depan lift di lantai kamar jamaah. Pada saat check-out, barang bawaan jamaah akan diangkut mulai dari depan kamar jamaah masing-masing sampai masuk semua ke dalam bagasi bis. 8. Perlengkapan umroh. Jamaah akan mendapatkan perlengkapan umroh berupa 1. Koper seragam.
2. Tas selempang seragam. 3. Tas kabin seragam. 4. Setelan baju koko atau kurta dilengkapi dengan peci plus kain ihram plus sabuk buat jamaah laki-laki. 5. Setelan gamis dan jilbab syar'i plus mukenah buat jamaah perempuan. 6. Jaket seragam. 7. Botol air minum. 8. Bantal leher. 9. Sajadah travel. 10. ID card, buku doa, name tag bagasi. 9. Manasik umroh. Jamaah akan mendapatkan 2 kali manasik umroh, yaitu 1 kali sebelum berangkat dan 1 kali saat berada di Madinah. Karena biasanya jamaah kami dalam satu grup berasal dari berbagai daerah di Indonesia, maka manasik sebelum berangkat akan kami adakan di kota yang paling banyak jumlah jamaahnya. Dan jamaah dari daerah lain yang tidak bisa hadir langsung, maka bisa mengikuti manasik secara virtual. Yang kedua, manasik pemantapan di Madinah, yang biasanya akan dilaksanakan sehari sebelum keberangkatan ke Mekah untuk pelaksanaan umroh, dan semua jamaah wajib hadir dalam manasik ini. 10. Polis asuransi perjalanan standar Kemenak. Polis asuransi perjalanan ini diwajibkan oleh Kemenak sejak musim umroh 2019. Pembelian polis asuransi ini ditugaskan kepada pihak kami sampai keluar nomor polisnya. Lalu akan kami serahkan kepada jamaah. Untuk proses klaim, pihak kami akan membantu mengajukan kepada pihak perusahaan asuransi sebatas kemampuan dan wewenang kami. Biaya umroh yang jamaah bayarkan kepada kami hanya termasuk untuk menanggung biaya fasilitas 10 poin tersebut. Biaya lain di luar 10 poin tersebut tidak termasuk, jadi ditanggung oleh jamaah masing-masing. Pembuatan dokumen seperti paspor, suntik vaksin, dan lainnya dilakukan sendiri oleh jamaah, dan semua biaya ditanggung oleh jamaah masing-masing. Semua biaya yang dikeluarkan oleh jamaah dari luar kota untuk pulang pergi ke Jakarta atau Kuala Lumpur ditanggung oleh jamaah masing-masing. Bagi jamaah yang sakit atau meninggal dunia, baik dalam perjalanan atau sedang berada di Tanah Suci, maka kami akan membantu mengurus keperluannya semampu dan sebatas wewenang kami. Jamaah yang sakit, maka akan kami bantu antar untuk berobat ke dokter atau ke rumah sakit. Jamaah yang meninggal dunia, maka akan kami bantu proses pemakaman atau pemulangan jenazahnya ke tanah air. Kami juga akan membantu mengajukan klaim polis asuransi jamaah kepada pihak perusahaan asuransi. Tapi, kami tidak bertanggung jawab atas semua biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaannya. Bagi jamaah yang tersandung masalah pelanggaran hukum di Saudi atau di perjalanan, atau bagi jamaah yang sengaja kabur atau overstay, maka semua biaya denda yang diberlakukan dan segala kerugian yang ditimbulkan akibat ulah jamaah tersebut, maka akan kami bebankan kepada jamaah atau keluarga jamaah.